Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Saddam Husin dari kelas MB 4512. Kali ini saya akan membuat video mata kuliah ekonomi dengan dosen Ibu Aldilah. Pengertian ekonomi. Ekonomi adalah studi tentang manusia di mana kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas, tetapi ada kelangkaan. Kelangkaan meliputi yang pertama kualitas, kuantitas, tempat, dan waktu. Karena kelangkaan dan kebutuhan yang terbatas itu ketika harus berpikir secara rasional antara manfaat dan biaya. Biaya terbagi menjadi dua, yaitu biaya ekonomi dan biaya akuntansi. Macam-macam barang berwujud, tidak terwujud, barang jasa, barang akhir, barang modal, dan barang antara. Lingkup ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro, yaitu perusahaan dan industri atau tingkatnya individu. Ekonomi makro yaitu lingkupnya lebih luas dan lebih besar, contohnya seperti negara. Metodologi ekonomi. 1. Teori ekonomi, yaitu kemampuan memberikan penjelasan dan prediksi dari fenomena yang diamati dan efektif dan valid. Yang kedua, model ekonomi, yaitu pernyataan format baik yang disampaikan secara verbal, diagram, atau matematis melalui teori ekonomi. Kegiatan ekonomi yaitu saling berketergantungan antara rumah tangga dan perusahaan, sehingga perusahaan butuh faktor produksi untuk nanti bisa menjual output, sedangkan rumah tangga butuh pemasukan dan output dari perusahaan untuk dikonsumsi. Yang keempat, metode deduktif dan induktif. Deduktif adalah membuat kesimpulan untuk masalah tertentu, sedangkan induktif adalah menarik kesimpulan untuk hal-hal umum berdasarkan masalah tertentu. Yang kelima, ceteris paribus. Metode penyederhanaan realitas ekonomi dan asumsi lain yang mempengaruhi tidak berubah. 6. Kekeliruan komposisi, yaitu apa yang baik dalam skala kecil belum tentu baik di dalam skala besar. Yang ketujuh, ekonomi positif dan normatif. Ekonomi positif yaitu pernyataan yang dijelaskan dalam teori dan terjadi di peristiwa nyata. Teori ekonomi normatif yaitu pernyataan tentang apa yang akan terjadi yang diikuti dengan pernyataan tentang apa yang seharusnya terjadi. Matematika dalam ekonomi. Fungsinya sebagai alat analisis dan umumnya digunakan untuk pendekatan dalam analisis ekonomi dengan penggunaan simbol dan angka untuk memunculkan masalah analisis, kesimpulan, dan saran. Masalah dalam studi ekonomi. Yang pertama, alokasi sumber daya yang langka. Yang kedua, barang ekonomi yang membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkan barang tersebut. Yang ketiga, barang gratis, tidak perlu pengorbanan apapun untuk mendapatkannya. Contohnya udara untuk bernafas. Apa yang harus diproduksi, berapa banyak, bagaimana cara menghasilkan. Yang kelima, bagaimana cara menghasilkan. Yang keenam, untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.